Malam, malam Pak Amin. Kita akan masuk pada kelompok berkumpul bersama. Hari ini kita akan belajar bersama tentang resiko mendengar suara Tuhan. Kenapa Linda? Kemarin kan saudara kepengen semua kan dengar suara Tuhan, bener? Loh, saudara kepengen dengar suara Tuhan? Ya, Bu. Bener? Ngangguk. Rindu kan? Nah, hari ini kan kemarin kita udah bahas cara mendengar suara Tuhan seperti apa. Nah, malam ini saya ingin kasih tahu sedikit aja resikonya mendengar suara Tuhan tuh apa. Kan kemarin janji-janjinya, cara-caranya, nah sekarang resikonya. Jadi saudara dan saya tahu resikonya apa dan membuat sebuah pilihan. Kita juga punya hal yang sama dengan mendengar suara Allah. Nah, saya ingin membaca firman Tuhan di Matius 1 ayat 19. Kunci utama untuk mendengar suara Tuhan sebetulnya ya ada dua sih sebetulnya. Yang nomor satu ada di ayat 19. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati. Dengar. Yusuf tulus hati. Modal utama adalah tulus hati. Coba saudara lihat di Matius 5. Ayat yang ke-8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Mazmur 24, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Berarti suci hatinya adalah murni. Kalau di Matius 1 tadi, tulus hatinya sama dengan juga murni. Kita mesti, sebetulnya kita udah bahas nih, memiliki hati nurani yang murni. Betul? Betul? Nah, karena Yusuf memiliki hati nurani yang murni, dia punya masalah nih. Masalahnya besar. Hari tadi saya tanya sama Jojo, pertanyaan yang sama. Nih, kalau ada anak-anak muda nih atau para laki-laki, ceritanya saudara masih muda. Tiba-tiba pacar tunangan saudara hamil. Saudara nggak lakukan apa-apa. Tiba-tiba pacar saudara, tunangan saudara hamil. Kira-kira saudara jangan ngelihat ceritanya Yusuf dan Maria, jangan. Ini lepas. Nah, para laki-laki kalau punya tunangan terus hamil, bukan sama saudara nggak lakukan apa-apa. Kira-kira menurut saudara mau ngapain? Ayo jawab laki-laki. Ceraian. Bye-bye. Bye-bye. Siapa yang tanya? Ya. Oh, Pak Budi. Oh, Pak, apa? Dicerain. Nah, Jordan, Jeremia, kalau tunanganmu tiba-tiba hamil, bukan karena kalian, terus kalian mau ngapain? Buang lama. Buang. Gerald, Putus Tante Mami. putus, Batalin. batal. Dodi sama dong ya, kan ini hati para pria nih. Ombus sama ombus? Sama kan? Ini hati para pria, putus, buang. Jojo lebih parah lagi, buang. Tapi nih, karena dia hatinya tulus, murni, suci, ini modal utama. Terus dia tidur, terus dia mimpi. Di dalam mimpi dibilangnya gini, kamu nggak boleh loh ceraiin itu tunangan kamu, nggak boleh loh buang tunangan kamu. Nah, saya balikin sama para laki-laki sekarang. Kira-kira saudara dapat mimpi nih, jangan sangkut pautin dengan Maria Yusuf ya. Kira-kira menurut saudara dapat mimpi nih, nggak boleh loh diputusin.
Apa yang saudara akan ambil? Laki-laki jawab. Putusin, pura-pura nggak dengar. Dulu. Hah? Pura-pura nggak dengar. Dulu. Pura-pura nggak tahu. Kok Budi apa tadi? Kok Budi? Interview dulu. Interogasi. Interogasi. Alah, laki-laki yang lain jawab. Apa? Ditanya dong, ditanya kenapa. Gerald, dikasih mimpi nggak boleh diputusin. Mikir. Manusiawi nggak sih kita? Kepentingan besar, terus hanya cuma dikasih mimpi. Saudara akan nanya gini, iya kalau iya. Nah kalau bukan, rugi. Betul nggak para pria? Rugi, betul? Tapi Yusuf nih, kunci kedua mendengar suara Tuhan adalah taat. Kunci nomor 2, 1, tulus, murni, suci. Hatinya mesti suci. Nggak ada kepentingan diri nih. Kalau tadi sampai kasus itu terjadi dalam hidup saudara, yang laki-laki, kalau benar itu Tuhan yang suruh, nggak boleh diputusin. Kira-kira menurut Jordan harus putus atau enggak, Jo? Itu Tuhan yang ngomong melalui mimpi. Jordan nggak boleh diputusin. Jordan putusin apa enggak? Ya pura-pura nggak dengar suara Tuhan. Pura-pura nggak dengar. Putusin tapi pura-pura nggak dengar. Nah, bahaya kan? Udah denger loh dari mimpi. Gitu? Si Yusuf nggak A, I, U, E, O, enggak. Dia bisa berdalih kayak saudara nih. Kayak Jordan, kayak siapa semua bisa. Dia bisa berdalih. Tapi hatinya tulus. Dia ikutin mimpinya. Dan diam-diam, dia mengambil Maria yang tadinya tunangan, langsung dijadiin istri. Tuh. Karena seperti yang saya bilang, pertemuan saudara dengan saya, ada maksud ilahi Allah dalam diri saya harus diselesaikan melalui saudara. Ada rencana Allah dalam hidup saya yang harus diselesaikan melalui saudara. Saya nggak bisa lepas. Begitu juga sebaliknya. Jadi kita nggak bisa lepas satu dengan yang lain. Itu indahnya di dalam Tuhan. Jadi kita satu tubuh tuh nggak bisa diputus. Kita nggak bisa lepas. Ada banyak contoh-contoh di dalam Alkitab yang luar biasa. Saudara lihat lagi. Kehendak Allah itu sempurna. Nah, dia menyatakan kehendaknya kepada manusia. Kepada saudara, kepada saya. Rencana Allah dalam hidupmu itu apa? Allah memberitahukannya kepada saudara. Rencananya. Nah, tinggal jalan-jalannya harus saudara tahu. Cari tahu ke Tuhan. Untuk menggenapi rencananya di dalam hidup saudara dan hidup saya, di dalam kehidupan manusia, Tuhan punya jalannya sendiri, jangan dibantuin. Kalau saudara dibantuin, nggak bakal jadi apa-apa. Waktu Yusuf dan Maria menerima destiny Allah dalam hidupnya, dia harus balik ke Bethlehem. Dia harus melahirkan di Bethlehem. Dia pakai siapa? Allah menggenapkan rencananya pakai siapa? Orang Majus dari timur. Itu bekas bangsa jajahannya dia, bangsa jajahannya Israel. Media. Allah menggenapkan rencana Allah dalam kehidupan Maria dengan Yusuf melalui orang Majus ahli perbintangan. Allah berbicara melalui orang-orang pintar dan orang-orang yang nggak kenal Tuhan. Jadi kalau saudara menerima rencana Allah dalam hidup saudara, nggak usah pusing gimana caranya. Saudara step by step taat. Udah, titik taat aja. Apa yang Tuhan beritahukan kepada saudara kayak gini. Yusuf dikasih tahu sama Tuhan untuk menikahi Maria. Ya udah, lakukan itu step itu yang harus dilakukan. Selanjutnya urusannya Tuhan. Waktu Yusuf dan Maria harus kembali ke Bethlehem karena pencatatan, dia pergi. Karena memang rencana Allah, kelahiran sang bayi, sang juru selamat harus di Bethlehem.
Dia sedang menggenapi firman yang sudah dinubuatkan para nabi. Demikian juga saudara dan saya. Hidup kita sudah ditulis. Ingat pelajaran kita yang pertama-pertama? Jadi kita harus menggenapi firman Allah yang sudah Tuhan tulis di dalam kehidupan buku kita masing-masing. Bagaimana Allah menggenapkan janjinya, itu urusan dia. Itu problemnya dia. Itu bukan problemnya kita. Problemnya kita adalah ketika satu jalan dibuka sama kita, kita taat. Udah aja itu. Jangan banyak mikir, jangan banyak pertimbangan, taat. Kenapa harus mesti taat? Samuel bilang begini, mendengarkan lebih baik daripada korban. Ketaatan lebih baik daripada saudara melayani dari hari Senin sampai hari Senin lagi. Mendengarkan Allah, mentaati Allah lebih baik daripada saudara bawa korban. Tahu nggak korban? Persembahan, bikin bangun gereja, bangun sekolah, ngasih ini, ngasih itu, segala macam saudara kasih. Tuhan bilang, ketaatan jauh lebih penting. Kalau saudara nggak taat, sama aja dengan dosa apa coba saudara? Firman Tuhan coba bilang apa? Seperti dosa pendurhaka, 1 Samuel 15 ayat 22 sampai 23. Sebab pendurhaka adalah sama seperti dosa bertenung. Dan kedegilan adalah sama seperti penyembahan berhala dan terafium. No, kalau saudara nggak taat sama dengan saudara menyembah berhala. Karena ketika saudara memilih Tuhan sebagai juru selamat pribadi saudara, saudara percaya. Lalu mengikut Tuhan, menjadi murid Tuhan. Saudara adalah murid Tuhan. Saudara menjadi tawanan roh. Nah, kalau saudara nggak taat, berarti saudara tawanannya siapa? Tawanan daging, cuman kebalikannya aja. Di dalam kisah Yusuf dan Maria itu sangat luar biasa loh saudara. Yusuf cuman dituntun hanya melalui mimpi. Hanya mimpi. Dari mimpi ke mimpi, dari mimpi ke mimpi. Dan saudara lihat, setelah kasus orang Majus, gini, begitu saudara mengetahui rencana Allah dalam hidupmu terancam, saya ulang, ketika saudara melihat rencana Allah dalam hidup saudara terancam atau sepertinya tidak akan tergenapi, dengar satu hal, tetap percaya. Tugas saudara tetap percaya, tunggu Tuhan dan taat. Tugas saudara itu. Bagian Tuhan beresin segala sesuatu kekacauan yang sedang terjadi yang akan menghancurkan rencana Allah dalam hidup kita. Saudara nggak tahu ayatnya? Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdaya oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia memerintahkan membunuh semua bayi 2 tahun ke bawah. Kira-kira orang Majus datang kapan? Dia ingin menghancurkan, membunuh Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat, Raja yang baru lahir, dia akan bunuh. Berarti iblis ingin menggagalkan rencana Allah. Tapi Allah punya cara. Dia memberi mimpi lagi sama Yusuf. Disuruh ke Mesir. Bawa anak itu pergi ke Mesir. Karena Herodes mau bunuh dia. Mau bunuh anak itu. Lagi-lagi Yusuf percaya dan taat. Selamat nggak? Selamat. Kalau saudara lihat ya, hidupnya Yusuf selama diceritakan di Alkitab, hidupnya hanya dituntun oleh suara Tuhan. Dan dia diluputkan dari segala malapetaka dan dia diberkati. Diberkati lewat apa? Orang Majus apa datang untuk berkati? Kasih emas, kasih apa. Betul? Dia punya cara untuk memberkati saudara. Dia punya cara untuk menyelesaikan masalah yang saudara hadapi. Tugas saudara dan saya tetap percaya dan tetap taat. Tuhan bisa ngomong dengan cara apa aja. Nah, saya ingin saudara melihat satu kasus. Saudara masih ingat bagaimana hebatnya Raja Salomo di awal-awal pemerintahan?
bagaimana dia mengalami Allah, bagaimana dia berbicara dengan Allah, bagaimana dia sangat diberkati oleh Tuhan, bagaimana dia diberikan hikmat sampai seluruh raja-raja datang untuk memberikan penghormatan dan bahkan pengen ngeliat kayak apa sih hikmatnya Salomo itu. Betul? Saya cuma mau ngasih tahu saudara, hati-hati. Ketika saudara merasa nyaman dengan suara Tuhan, saudara sering kali saya termasuk ya saudara, hati kita bergeser. Hati kita bergeser. Kita udah nggak tulus lagi. Kadang-kadang nih, tanda kutip ya, kita bosan. Kita merasa biasa. Udah nggak terlalu excited lagi suara Tuhan, pimpinan Tuhan. Ada hal yang lebih menarik. Saudara mau tahu apa yang lebih menarik bagi Salomo? 1 Raja-Raja 11 ayat 2. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun jangan bergaul dengan kamu, sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Ini larangannya gitu saudara, boro-boro diperistri itu orang-orang yang di luar sana, orang yang nggak kenal Tuhan, gaul pun nggak boleh. Itu larangannya Tuhan, agar hatinya jangan dicondongkan kepada Allah-Allah mereka. Di dalam pergaulan ada satu sistem yang terjadi, dipengaruhi atau mempengaruhi, cuman itu aja. Jadi saudara harus hati-hati dengan siapa saudara bergaul. Kalau saudara bergaulnya dengan siapa, akan seperti itu nanti akhirnya saudara. Nah, si Salomo awal-awalnya dia taat, tapi dia tidak mengekang hawa nafsunya. Dia nggak mengekang, dia nggak ngerem keinginannya. Apapun yang diinginkannya dia lakukan. Apapun yang diinginkan dia lakukan. Pengkhotbah bilang dia begitu. Apapun yang dia lakukan, yang inginkan dia lakukan. Dia lupa tentang suara Allah yang pernah dikatakan dalam hidupnya. Hatinya condong oleh cinta, memilih yang lain daripada Allah. Dan akhirnya saudara lihat, sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Kalau terlalu lama saudara nggak mengalami sesuatu terobosan yang baru, nggak mengalami sesuatu yang baru di dalam Tuhan, terlalu nyaman hidupmu kayak jalan tol, hati saudara bisa berpindah. Hatimu bisa bergeser kepada kenyamanan saudara. Makanya saudara dan saya harus bersuka cita ketika masalah datang. Siapa yang mau masalah? Saya ulang ya saudara. Kalau jalanmu seperti jalan tol, saya ulang ya, itu akan membawa kepada suatu situasi yang sangat membahayakan. Sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Allah. Kalau saudara nyaman, mapan, aman, damai, sejahtera, bisnis saudara oke, anak-anak saudara oke, duit banyak, sehat, walafiat, kan tahu jalan terus, semuanya kayak jalan tol. Ingat saudara hatinya bisa tidak sepenuh hati terpaut kepada Allah. Separuhnya terpaut kepada apa? Terpaut kepada apa yang Allah berikan kepada saudara. Makanya ingatnya lagu Ku Tetap Cinta Yesus Selamanya, meskipun badai silih berganti. Referennya masih ingat? Masih ingat? Dengan apakah aku harus memberikannya? Dengan apa yang kau berikan kepadaku? Nggak bisa. Kenapa? Orang itu dari Tuhan. Jangan sampai kenyamanan yang sudah Allah berikan kepada saudara
Berkat yang sudah Allah berikan kepada saudara membuat saudara tidak terpaut sepenuh hati kepada Allah. Hatimu terpaut separuh kepada apa yang sudah Allah berikan kepada saudara. Itu yang menghalangi saudara berjalan kepada next step. Karena perjalanan seorang manusia nggak akan selesai di satu titik. Dia akan step naik lagi dan naik dari kemuliaan kepada kemuliaan. Untuk naik ke satu level kepada level lain, kaki saudara mesti nggak angkat nggak? Saya mau ke lantai 2 atau ke lantai 3 ke SP. Saya mau kaki saya mesti ngangkat nggak? Masuk naik ke tangga yang satu, naik lagi dan naik lagi baru saya bisa ke lantai 3. Betul? Kalau saudara maunya tetap stuck di satu sisi, saudara akan mati. Imanmu akan mati. Allah memiliki rencana yang besar bagi saudara. Rencana besar dan rencana yang kecil-kecil. Nah, yang kecil itu kan dikasih tahu ini loh sampai ini. Oh ya, oke, udah bagus sampai sini. Lalu naik lagi sampai tujuan akhir hidupmu itu nyampe. Nah, saudara harus kepengen seperti itu. Jangan nyaman ada di sini dan nggak mau naik kelas. Jangan. Hatimu akan terpaut dengan apa yang sudah Allah berikan kepada saudara. Dan sehingga saudara nggak sepenuh hati. Dan ketika saudara nggak sepenuh hati, hancur semua. Saudara tahu akhirnya Salomo, kerajaannya pecah. Ada banyak contoh-contoh di Alkitab. Ketika dia tidak taat sepenuh hati kepada Allah. Saudara masih ingat Balak? Seorang nabi yang sangat luar biasa menurut saya. Dia disuruh mengutuki yang keluar berkat. Disuruh mengutuki yang keluar berkat. Walaupun hatinya sudah berubah. Hatinya suka dengan upah. Karena upahnya gede. Tapi kuasa Allah menguasai dia sedemikian rupa. Setiap dia mau mengutuki yang keluar berkat. Setiap dia mau mengutuki yang keluar berkat. Hatinya berubah ketika melihat ini. Hatinya tidak terpaut sepenuh hati kepada Allah. Ketika dilihat ini. Kenapa hari-hari ini ada banyak orang-orang yang tidak bisa survive. Terus dia ngomel-ngomel dan lain sebagainya. Coba cek dalam diri kita sendiri. Kalau Tuhan lemparin saudara sama duit, sama berkat, saya tanya, saudara ada di mana? Masih tetapkah cinta Tuhan? Masih tetapkah ada kemurnian? Masih tetapkah ada ketulusan di dalam hatimu? Halo? Tuhan tahu di depan saudara ada apa? Tuhan tahu 6 tahun ke depan akan terjadi apa? Kalau saudara diberkati, saudara ada di mana? Akan berakhir di mana? Saudara akan berakhir di mana? Kalau saudara diberkati. Gerald, kalau kamu dalam 2 tahun ini jadi sukses gitu. Lulus tuh sukses. Sebelum lulus dia benar-benar dilemparin duit sama Tuhan. Kira-kira dia masih ada di dalam ketulusan dan kemurnian hati dan takut akan Allah nggak? Atau dia hedon? Atau dia nyaman di sini dan melupakan Allah? Allah tahu nggak 3 tahun di depan Gerald? Tahu. Dia tahu nggak 5 tahun ke depan Ibu Selfie, Ibu Grace 3 tahun ke depan? Tahu. Jadi yang saya ingin katakan kepada saudara gini, Allah mengenalmu. Allah tahu kebutuhanmu dan Tuhan mau juga minta saudara mengenal Dia. Allah mau saudara mengenal jalannya dan mengenal pikirannya. Kenapa? Kalau saudara mengenal jalan-jalan Tuhan, berarti saudara akan mengenal Allah dengan lebih baik. Dan mempercayai jalan Tuhan jauh lebih baik daripada jalan kita. Kalau saudara dipercayakan dengan 10, nikmati 10. Itu pasti baik. Saudara jangan berpikir, dulu saya punya 100 loh, kok sekarang saya 10. Selalu ada dalam ucapan syukur. Tahu nggak akhir daripada hidup Balak? Ketika dia bergeser, hatinya bergeser kepada uang.
di mana dia berakhir? Dia dibunuh dalam peperangan oleh orang Israel. Kenapa? Karena dia memberikan nasihat kepada musuh orang Israel untuk membuat orang Israel berdosa di hadapan Allah dan dikutuki langsung oleh Allah. Selama orang Israel berbenar, Tuhan nggak bisa ngutukin, nggak bisa mendatangkan kutuk atas orang Israel. Tapi ketika orang Israel melakukan kejahatan dengan dosa perzinahan, kawin dengan orang-orang bangsa-bangsa lain, di situ kutuk itu turun. Dan itu adalah idenya Balaam. Maksudnya Biliam, bukan? Ya, sorry, Biliam dari tadi. Itu berakhirnya Biliam di mana? Mati oleh pedang. Saudara nangkep? Saudara paham? Untuk mendengar suara Tuhan, syaratnya sangat mudah. Saudara harus punya ketulusan, dan kedua, taat. Taatnya nggak ada pilihan lain. Jadi kayak tadi Jordan gitu, pura-pura aja. Tapi kalau kamu nanti pura-pura, nanti ujungnya di sana ada apa? Hidup kita kan nggak setahun 2 tahun. Apa saudara mau berakhir seperti Bileam? Apa saudara mau berakhir seperti Salomo? Atau saudara mau berakhir seperti Nuh? Bayang nggak? Nuh mendengar suara Tuhan, suruh membangun bahtera 157 meter panjangnya. Dia ngebangun 100 tahun. Ada yang tafsir 120 tahun. Kebayang nggak saudara, selama 100 tahun itu nggak terjadi apapun. Dia khotbah kemana-mana, suruh bertobat, hanya anak-anaknya aja yang bantuin bikin kapal. Dan nggak ada satupun yang bertobat loh. Cuman keluarganya. Ini orang-orang yang di tempat sini yang melayani Tuhan, kebayang nggak kalau saudara khotbah, menginjil, melakukan banyak hal buat Tuhan, tapi nggak ada satupun yang bertobat? Kira-kira menurut saudara gimana? Tapi akhir daripada hidup Nuh, selamat cuma 8 orang. Kesuksesan bukan ditentukan dan bukan dilihat oleh hari ini, tapi ke depan. Di mana saudara akan berakhir? Di mana dan kemana saudara akan berakhir? Jadi sangat mudah nggak untuk mendengar suara Tuhan? Sangat. Karena Allah ingin berinteraksi dengan saudara. Allah pengen cerita banyak hal kepada saudara dan saya. Ceritanya Tuhan itu nggak habis-habis saudara. Bisa tentang diri saudara, bisa tentang anak saudara, tentang suami, tentang kondisi kota, tentang semua hal. Tapi tolong, kenali Allah. Cara kita berdoa, mari kita ubah. Ketika saudara mengenal Allah, Allah mengasihi saudara. Allah akan memenuhi seluruh kebutuhanmu sesuai dengan kekayaan dan kemurahannya. Itu janjinya. Jadi ketika saudara kurang, saudara jangan bilang, Tuhan tolong dong, ini bisnis ini. Bukan. Saudara bawanya begini. Tuhan firman-Mu mengatakan bahwa Engkau akan memenuhi kebutuhanku sesuai dengan kekayaan dan kemuliaan-Mu. Kami kekurangan, kiranya kemurahan-Mu turun atas kami. Tapi ingat, pakai duit mesti tertib. Betul? Pakai uang harus tertib. Mana bagian Allah? Mana bagian saudara? Mana bagian bisnis? Mana bagian yang harus dipakai untuk bayar-bayaran? Kita mesti tertib itu pakai uang. Saudara harus disiplin dalam hal ini. Kalau mau saudara dituntun oleh Tuhan, kalau saudara mau betul-betul mengandalkan Tuhan, ingat, 1 taat, 1 percaya, 2 taat, dan harus punya hati yang murni. Saudara mungkin nanya kepada saya, kok saya mau taat, melakukan banyak hal lah, pindah ke Batam dan lain sebagainya, kok bisa? Karena saya nggak punya pilihan, saudara.
kalau disuruh, satu, percaya. Kedua, saya mau taat. Saya punya hati yang tulus mengasihi Allah. Dah, itu aja. Nggak punya pilihan. Hidup saya udah dari dia. Oleh dia, saya ada sampai hari ini, bisa sampai hari ini karena Allah. Jadi saya udah nggak bisa nawar lagi. Kalau dulu bisa masih nawar, masih anak-anak saya udah nggak mau, udah nggak bisa nawar. Kalau Tuhan suruh dia, ya ayo. Saya mau tahu nggak dua hari ini saya berdoa gini. Tuhan, umur saya ini udah nggak banyak. Umurnya kita kan udah tua ya. Dinda, kamu tua kan? Ibu Feni tua kan? Ada langsung ketawa. Kita tua kan? Tapi umur benar di tangan Tuhan, tapi kan kita tua. Pertandingan kita kemungkinan cepat selesai kan kita, daripada Jordan, daripada Gaby, daripada Sunny, betul nggak? Secara natural, yang bakal segera mengakhiri pertandingan kan kita ya. Gila, ginilah kamu kan tua. Yang akan mengakhiri pertandingan kan kita. Jadi saya mikir begini, Tuhan, berapa lama saya menggagalkan kehendak Allah? Berapa banyak saya tidak melakukan kehendak-Mu dan bikin kacau agenda Tuhan di surga. Bikin kacau buku kehidupan yang Tuhan sudah catat untuk saya di surga. Berapa banyak kekacauan yang saya buat? Karena ketidaktaatan saya. Karena kesalahan saya nggak peka, nggak ngerti mesti ngapain. Atau sudah tahu tapi karena masih muda ya, hawa nafsu masih tinggi, jadi gitu. Nah sekarang Tuhan, berapa banyak rencana Allah yang belum tergenapi sama Esther. Saya cuma minta, cuma satu aja sebenarnya. Buat saya semaksimal mungkin mencapai garis akhir yang sedapatnya lah. Kalau nggak sampai destiny-nya, tapi yang saya minta cuma satu, semaksimal mungkin. Buat saya penuh dengan roh. Kan tadi saya dengar kesaksian hamba Tuhan muda, saudara, melayani Allah dengan tanda-tanda heran mukjizat. Terus saya bilang gini, Tuhan, Esther mau dong kayak gini, keren nih, doain orang, khotbah, terus terjadi tanda heran dan mukjizat. Terus sama satu, bukan panggilanmu, bukan tempatmu. Ya tapi nggak apa-apa Tuhan, buat mengisi yang dulu kosong, yang dulu miss. Nggak apa-apa, Esther bilang, kasih aja. Esther mau, pokoknya mah Tuhan mau apa, Esther lakukan. Esther kasih modal. Kan saya nggak bisa. Dari dia, oleh dia, untuk dia. Kuasa dari dia. Perkenanan dari dia. Kasih karunia dari dia. Kesempatan dari dia. Yang buka pelayanan kan dia juga, bukan saya. Gitu. Tapi tolong Tuhan, kasih kesempatan, terus Tuhan urapi. Saya bilang, kasih double porsi. Kalau nggak bisa double porsi, 7 porsi lah. Gitu lah. Sebanyak-banyaknya untuk saya lari sekenceng-kencengnya. Kalau mobil 240 ya habisin gitu. Habis-habisnya secepat-cepatnya biar selesainya dapatnya ya, kalau nggak sampai ke Barelang ya minimal ke pulau keduanya lah gitu. Itu pikiran saya, saudara. Dan Tuhan cuma dengan santai Tuhan bilang begini, sudah ada urapan dan kuasa itu dalammu. Kaget saya. Nah, terus salahnya di mana? Salahnya di mana? Terus Tuhan kasih tahu di Markus 16. Kita akan menginjak ular dan kalajengking, mengusir setan, menyembuhkan orang sakit. Betul nggak? Karunia dan hikmat, marifat, dan lain sebagainya. Betul nggak? Itu turun sama kita. Bukan sama Esther aja, sama saudara. Tapi ini saya tanya, macetnya di mana? Betul? Macetnya di mana ya? Ini saya mau cari loh, saudara. Ini macetnya di mana ya? Ternyata macetnya, tahu nggak saudara? Bukan di pihak Tuhan loh. Di pihak kita. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak terjadi sesuai dengan rencana Allah dalam hidup saudara, jangan salahin Tuhan. Kesalahan ada di pihak saudara.
Mungkin saudara nggak ngerti, terus nyalahin Tuhan atau teriak-teriak atau salah bersikap, salah bereaksi, dan melahirkan aksi yang salah. Makin jauh deh. Nah, sekarang cepat-cepat balik, terus berdiri diem di tempat, cari Tuhan, bukan gombalin Tuhan, bukan ya saudara. Balik dengan hati yang tulus, murni, suci di hadapan Tuhan. Tuhan maumu apa? Dah, adik. Jangan kalau dikasih tahu maunya Tuhan A, terus saudara bilang gini, nggak bisa D, E. Terus saudara tetap melakukan D, E. Sebenarnya Tuhan maunya saudara melakukan A. Terus saudara masuk di dalam kesusahan, kesulitan, terus saudara kejar-kejar dan marah-marahin sama Tuhan. Atau saudara kecewa sama Tuhan. Terus kira-kira yang, maaf ya, yang bodoh siapa? Kita sendiri kok. Saya sendiri kok. Tuhan cuma bilang, berapa lama kamu hidup dalam ketakutan? Takut inilah, takut itulah, takut inilah, takut itulah. Takut dengan sesuatu yang nggak ada, saudara. Takut sesuatu yang nggak ada, sehingga nggak bisa efektif. Membuat iman kita digerogoti oleh fakta, oleh kondisi. Betul nggak? Iman kita digerogoti oleh fakta. Iman kita digerogoti oleh kenyataan sebuah kondisi yang sangat berbeda dengan apa yang kata Allah. Kalau sekarang Tuhan mengatakan pada saudara, aku akan memenuhi kebutuhanmu. Saudara bisa percaya nggak? Saudara bilangnya percaya. Tapi yang di kepala saudara, kebutuhan saudara aja 100. Tapi di mata Tuhan, kebutuhan saudara cuma 30. Nah, saudara memaksakan yang 100. Tapi menurut Tuhan, saudara cukup 30. Dan saudara nggak mau tunduk dengan yang 30. Saudara tetap maunya yang 100. Disitulah terjadi miss. Tuhan nggak akan miss dengan saudara, nggak. Saudara yang salah pikir sama Tuhan. Saudara yang akan ngomel. Saudara yang akan stres. Saudara yang stres sendiri. Satu-satunya cara adalah mari menerima penetapan ilahi dalam hidup saudara dan hidup saya. Begitu saudara rela untuk menerima, akan sangat mudah saudara melanjutkan hidup. Sangat mudah. Apalagi di situasi sini ya saudara. Nggak jelas ke depannya seperti apa. Selesai COVID ini nggak jelas seperti apa. Menurut dunia, tapi di dalam Tuhan saudara jelas mau kemana. Hari-harimu sudah dicatat di buku. Udah jelas saudara mau kemana. Asal saudara ikutin Tuhan, taat, percaya, punya hati tulus, dan rela atas penetapan Allah. Semuanya beres. Semuanya beres. Saudara punya persoalan, saya punya persoalan. Saudara punya beban, saya punya beban. Saudara pernah gagal, saya sering kali gagal. Orang-orang Jakarta saksi bagaimana saya jatuh bangun di dalam Tuhan. Bagaimana saya melakukan kebodohan demi kebodohan. Saksi hidup. Saya pernah gagal lebih banyak dari saudara. Saya sudah melakukan kesalahan lebih banyak daripada saudara. Tapi ada berita kabar baiknya. Tuhan nggak pernah putus asa ngadepin kita. Kemarin saya kasih tahu ke grup Jakarta bilang gini, Tuhan lucu ya, kok Tuhan ngomongnya kayak gimana gitu. Dia bilang begini, Esther kamu tahu nggak? Kalau aku suka sekali kamu mengandalkanku. Aku sangat suka. Kalau kamu sangat mengandalkan. Aku sangat suka kalau kamu sering-sering mencari aku. Kalau saya kan kadang direpotin orang kan. Kalau saudara ngandelin Esa nggak senang. Tapi Tuhan bilang aku senang. Aku nggak masalah dimanfaatin orang. Aku nggak masalah dimanfaatin orang-orang.
nggak masalah. Tapi ingat, ada konsekuensi kalau saudara mau memanfaatkan Allah. Tapi Tuhan di pihak Tuhan, nggak masalah. Kalau saudara hanya mencari berkatnya, saudara hanya mencari kesembuhan atau jalan keluar doang gitu. Tuhan nggak masalah. Tuhan memang inginnya memberi saudara. Allah memang inginnya memenuhi apa yang saudara butuhkan. Damai sejahtera itu yang terpenting ya saudara. Nah, ketika kita pola pikir kita berubah dan mendengar suara Allah, lalu saudara taat, saudara cepat jalannya kok. Yang bikin lama kan saudara sendiri, bukan Tuhan. Amin, saudara. Karena Allah mengasihi saudara. Allah ingin memimpin saudara. Allah ingin memberkati saudara. Apalagi tidak saat-saat sulit kayak gini. Allah ingin melindungi saudara. Allah ingin memenuhi kebutuhan saudara. Allah ingin memberkati saudara. Saya, kalau sebagai orang tua, kalau ngelihat anak susah, rasanya miris. Kemarin Gaby, temennya kena di tes, rapid test, positif, reaktif. Ini kepala orang tua ya, dia udah kerja loh saudara. Langsung orang tua mikir, Gaby harus keluar dari kosnya dan cari kos baru. Harus belajar mandiri. Terus seluruh kesulitan-kesulitan saya urus. Ini orang tua di bumi loh saudara. Saya urus, saya ambil alih. Kesulitannya apa saya ambil alih. Tapi kamu mesti jalan dong, cari tempat kos yang lain, terus lakukan sesuatu begini. Tapi kan yang harus melakukannya kan Gaby, bukan saya. Betul? Betul nggak saudara? Saudara ngalamin masalah, Tuhan mau ambil alih, Tuhan mau turun tangan, campur tangan dalam hidup saudara. Tuhan aturin. Yang harus jalan saudara, karena Tuhan udah ngasih jalan. Tapi kalau saudara nggak jalan, ya kesalahan bukan di pihak Tuhan. Betul nggak? Ini orang tua di bumi loh, sampai demikian rupa sama anaknya yang ada di Jakarta. Kepoh seharian kemarin cari Gaby, ngurusin Gaby, kepikiran, doain, segala macam. Apalagi Bapakmu yang di surga. Dia nggak, saya yakin, saya jamin, selama saudara setia sama Tuhan, menempatkan Allah nomor satu, apapun keputusan Allah dalam hidupmu itu yang terbaik, terima dan jangan ngomel. Tetap miliki hati yang tulus, tetap percaya, dan taat.